Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk tutorial selanjutnya, yaitu terkait materi pengujian asumsi menggunakan software Minitab. Kalau pada sesi UTS lalu, sebelum kita melakukan analisis rancangan percobaan, kita diberitahu bahwa semua asumsi itu telah terpenuhi, sehingga kita tidak perlu untuk melakukan uji asumsi lagi. Tapi ketika di sesi UTS, kita tidak diberitahu bahwa semua asumsi itu terpenuhi, sehingga kita perlu untuk mengecek satu persatu apakah asumsi tersebut terpenuhi atau tidak terpenuhi. Ada 4 asumsi yang perlu dan wajib terpenuhi ketika kita akan melakukan analisis rancangan percobaan. Yang pertama itu pengaruh perlakuan dan lingkungan bersifat aditif. Yang kedua, gelar percobaan memiliki ragam yang homogen atau bisa kita sebut dengan asumsi homoskedasticity. Asumsi yang ketiga adalah galat percobaan saling bebas, tidak ada korelasi antar galat. Asumsi yang keempat itu galat percobaan menyebar normal. Nah, data yang akan kita gunakan kali ini itu data pada latihan soal nomor 2. Nah, ini terkait metode dan nilai ujian. Langkah pertama kita ubah dulu data percobaan ini menjadi bentuk kolom faktor dan juga kolom respon. Ini sudah tersedia di Excel yang pernah kita share pada responsi ke-8. Itu kita juga gunakan untuk input di data R. Kemudian kita kopikan itu ke Minitab di sini ya. Kita hapus dulu. Nah, ini adalah kolom respon, ini adalah kolom faktornya. Pertama kita akan melakukan uji grafik. Kita pilih ANOVA, karena ini RAL bisa kita gunakan one way. Kalau misalkan dia bukan RAL, bisa gunakan General Linear Model. Di sini responnya adalah nilai, ini adalah metodenya. Kemudian di bagian graf, ini kita centang semua semua plotnya, atau bisa kita langsung pilih 4-in-1. Kita oke. Di storage ini kita centang bagian residualnya. Ini untuk menampilkan hasil residu dari analisis ini. Nanti akan menambah kolom di sini ya, kolom residu. Oke. Kemudian nah, ini outputnya, interpretasinya seperti yang sudah dijelaskan pada tutorial sebelumnya. Kita fokus pada plot ini. Nah, di sini ada 4 plot. Yang pertama ini tentang normal probability plot. Ini untuk menguji asumsi kenormalan galat. Di sini titik-titiknya dia tidak menyebar di sekitar garis. Dia itu kayak membentuk ini ya, bentuk pola tertentu. Ini tuh jenis dari square left atau miring ke kiri. Untuk lebih jelasnya itu kita bisa lihat di histogramnya. Histogramnya kan dia tidak simetris, dia bentuk menjulur ke kiri. Nah, untuk bentuk-bentuk dari plot probability normal kalian bisa searching, ada di Google ya. Itu bentuk-bentuknya ada yang miring ke kanan, miring ke kiri, simetris, seperti itu. Jadi untuk asumsi kenormalan galat dia tidak terpenuhi karena galatnya dia menjulur ke kiri gitu. Kemudian untuk plot residu versus fit value, dia tidak membentuk pola tertentu atau acak, sehingga asumsi homoskedasticity di sini terpenuhi. Ragam dari galat dia homogen. Kemudian untuk residu versus order, di sini dia acak, tidak membentuk pola tertentu, tidak membentuk corong atau tidak membentuk kayak eksponensial, seperti itu dia acak. Sehingga di sini ragam galatnya saling bebas. Asumsi galat saling bebas terpenuhi. Nah, untuk bentuk-bentuk tertentu dari residual versus fit value, kemudian dari residual versus order, itu kalian bisa buka recordnya lagi di responsi 8. Kita sudah tunjukkan beberapa contoh untuk pola tertentu dari plot ini.
Jadi kesimpulannya dari uji grafik ini, untuk asumsi ragam galat homogen terpenuhi, galat saling bebas terpenuhi, tapi untuk kenormalan galat tidak terpenuhi. Setelah melakukan uji grafik, kita bisa melakukan uji formal, uji statistik. Yang pertama kita akan melakukan uji kenormalan. Kita pilih start, basic statistik, kita pilih normality test. Nah, di sini ada 3 metode untuk uji normal. Oh ya, sebelumnya kita sini pilih variabelnya adalah residu ya, karena yang akan kita ujikan galatnya. Kita coba yang kolom huruf Smirnov. Nah, ini p-value-nya kurang dari alfa, kurang dari 0,05, sehingga dia tolak H0. Kalau tolak H0 berarti terima H1. H1 untuk uji kenormalan adalah galat tidak menyebar normal. Kemudian kita gunakan untuk metode yang kedua. Kita coba ya untuk metode kedua, yaitu misalkan ini Shapiro, uji Shapiro test. P-value juga kurang dari alfa di sini, berarti galat tidak menyebar normal. Kita coba untuk metode yang ketiga, uji Anderson-Darling. Nah, di sini hasilnya juga p-value kurang dari alfa, sehingga terima H1. Artinya apa? Galat percobaan ini tidak menyebar normal. Jadi ketiga metode untuk uji normal ini dia memberikan hasil yang sama, yaitu galat percobaan tidak menyebar normal. Dan dari ketiga metode ini, itu yang sensitivitasnya paling tinggi itu adalah Anderson, ini uji Anderson-Darling. Nah, kalau misalkan di uji Anderson-Darling dia itu tidak normal, itu belum tentu nanti di kolom Smirnov-nya itu dia juga tidak normal. Tapi kalau misalkan di uji kolom Smirnov dia itu tidak normal, kemungkinan besar ketika kita menggunakan metode Anderson-Darling itu juga tidak normal gitu. Uji kolom Smirnov itu bisa digunakan kalau misalkan ketika kita menggunakan uji Anderson-Darling itu susah untuk mendapatkan kenormalan data gitu. Kita bisa gunakan yang kolom Smirnov saja. Tapi kalau misalkan datanya ini itu besar, biasanya kita asumsikan itu lebih dari 30 datanya, itu kita tidak perlu melakukan uji normalitas. Dia sesuai dengan dalil limit pusat ya. Kalau misalkan datanya itu besar, dia mendekati sebaran normal. Uji selanjutnya yaitu uji homogenitas ragam galat. Kita pilih ANOVA, test for equal variance. Responnya ini adalah residu. Faktornya ini adalah variabel independen, itu adalah metode. Kemudian di bagian ininya kita default aja ya, sesuai sini, langsung kita oke. Kita lihat di p-value. Nah, di sini digunakan uji Bartlett. Uji Bartlett itu digunakan untuk data yang menyebar normal. Jadi uji asumsi kehomogenan ragam ketika datanya itu normal, kita bisa gunakan uji Bartlett. Di sini p-value-nya kan lebih dari alfa, berarti terima H0. Artinya apa kalau terima H0? Yaitu keragaman galat homogen. Kita juga bisa gunakan uji Levene. Di sini ya ANOVA. Di bagian option, kita hilangkan centangnya. Kemudian kita oke. Nah, pada Levene test, itu juga p-value-nya lebih dari 5%. Artinya, H0-nya diterima. Ragam galat itu homogen. Bedanya apa ya untuk uji Levene dan uji Bartlett? Nah, bedanya itu pada datanya itu menyebar normal atau tidak. Kalau untuk uji Bartlett, datanya itu menyebar normal. Tapi kalau uji Levene itu dia tidak memperhatikan apakah datanya itu normal atau tidak gitu. Selanjutnya untuk uji
kebebasan gelat. Itu bisa kita gunakan uji Durbin-Watson dan juga uji run test. Nah, tapi dalam hal ini tuh yang disediakan hanya Durbin-Watson. Kita pilih regression, kemudian fit regression model. Responnya kita masukkan residu, kategorinya ini, nah prediktornya kan metode ya. Di bagian result ini kita centang Durbin-Watson statistik. Oke. Nah, keluar nilai statistik Durbin-Watson. Outputnya itu dia berupa statistik Durbin-Watson, bukan p-value. Jadi kita perlu untuk membaca kriteria Durbin-Watson statistik dengan menggunakan tabel Durbin-Watson. Nah, untuk interpretasinya ini kalian bisa eksplorasi sendiri ya. Bagaimana kriteria dari statistik Durbin-Watson dengan menggunakan tabel Durbin-Watson. Sekian untuk tutorial uji asumsi dengan Minitab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.